Ada banyak orang yang masih bertahan dalam sebuah hubungan, bukan karena mereka bahagia, tapi karena mereka takut. Takut kehilangan, takut sendirian, takut memulai dari awal, dan yang paling sering terjadi, takut semua yang sudah diperjuangkan menjadi sia-sia. Lalu mereka menenangkan diri dengan satu kalimat yang terdengar mulia, "Aku bertahan karena cinta." Tapi, benarkah itu cinta? Atau sebenarnya, itu hanya ketakutan yang dibungkus dengan alasan yang terlihat indah? Ilusi dalam hubungan adalah ketika kita mengira bertahan, selalu berarti setia. Taruh, tidak semua yang dipertahankan layak diperjuangkan. Ada kalanya kita bertahan di tempat yang sudah lama tidak memberi ketenangan. Percakapan terasa hambar, perhatian terasa dipaksakan, kehadiran kita dianggap biasa saja. Namun kita tetap, tinggal kita berkata pada diri sendiri, dia hanya sedang sibuk, dia sedang lelah. Nanti juga berubah, hari demi hari berlalu, dan harapan itu berubah menjadi kebiasaan menunggu. Tanpa sadar, yang kita pertahankan bukan lagi hubungan, tapi harapan yang kita ciptakan sendiri. Disinilah ilusi itu bekerja. Kita tidak jatuh cinta pada kenyataan, kita jatuh cinta pada versi dirinya yang ada di kepala kita. Filsuf stoik seperti Seneca pernah mengingatkan bahwa penderitaan terbesar manusia seringkali datang bukan dari kenyataan, tetapi dari harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan ketika harapan lebih besar daripada realitas, kita mulai bernegosiasi dengan rasa sakit. Kita memaklumi sikap yang melukai, kita menoleransi sikap yang merendahkan, kita mengabaikan perasaan sendiri demi mempertahankan sesuatu yang perlahan menghilang. Lalu kita menyebutnya kesetiaan. Padahal, kesetiaan yang sejati tidak pernah menuntutmu kehilangan dirimu sendiri. Ada perbedaan besar antara mencintai dan takut ditinggalkan. Cinta membuatmu tenang, ketakutan membuatmu gelisah. Jika setiap hari kamu merasa cemas, menunggu pesan, menebak perasaan, khawatir kehilangan, mungkin yang kamu rasakan bukan cinta, mungkin itu keterikatan, dan keterikatan yang lahir dari ketakutan akan selalu membuatmu bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Kita sering berpikir, kalau aku pergi sekarang, semua yang sudah aku perjuangkan akan sia-sia. Padahal kenyataannya, waktu yang sudah lewat tidak bisa diselamatkan dengan terus menambah waktu di tempat yang salah. Justru, semakin lama kamu bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, semakin besar harga yang harus kamu bayar. Harga diri, ketenangan, dan rasa percaya pada dirimu sendiri. Stoicisme mengajarkan kita satu hal penting. Hidup yang baik bukan tentang bertahan di segala situasi, tetapi tentang hidup selaras dengan akal sehat dan martabat diri. Bertahan bukan selalu kekuatan. Kadang, bertahan hanyalah penolakan untuk menerima kenyataan, dan kenyataan yang paling sulit diterima adalah ini. Jika seseorang benar-benar menghargaimu, kamu tidak perlu berjuang sendirian untuk mempertahankan hubungan itu. Hubungan yang sehat tidak terasa seperti perjuangan tanpa akhir, tidak membuatmu merasa harus membuktikan nilai dirimu setiap hari, tidak membuatmu takut kehilangan hanya karena kamu berhenti mengejar. Ilusi bertahan demi cinta membuat kita percaya bahwa meninggalkan berarti gagal. Padahal terkadang justru pergi adalah bentuk cinta yang paling jujur. Cinta pada diri sendiri, cinta pada ketenangan, cinta pada hidup yang tidak lagi dipenuhi rasa menunggu. Karena pada akhirnya, cinta yang sehat tidak meminta kamu mengorbankan dirimu untuk tetap ada. Dan ketika kamu mulai berani melihat kenyataan tanpa ilusi, kamu akan menyadari sesuatu yang sederhana. Bukan semua yang bertahan itu kuat, dan bukan semua yang pergi itu menyerah. Terkadang, pergi adalah langkah pertama untuk kembali pada dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering tidak kita sadari, ketika berada dalam sebuah hubungan, kita merasa sedang berjuang. Padahal sebenarnya, kita sedang mengejar, dan perbedaannya sangat tipis. Berjuang berarti saling mendekat. Mengage berarti hanya satu pihak yang bergerak. Masalahnya, ketika perasaan terlibat, kita jarang melihat kenyataan dengan jernih. Kita menilai semua usaha kita sebagai bentuk cinta. Kita menganggap lelah itu wajar. Kita percaya bahwa semakin banyak kita memberi, semakin besar kemungkinan dia akan menghargai. Namun kenyataannya, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kamu tidak lagi mencintai dengan seimbang. Kamu sedang mengejar. Tanda pertama, kamu selalu menjadi yang memulai. Kamu yang lebih dulu menghubungi, kamu yang lebih dulu meminta bertemu, kamu yang selalu memastikan hubungan tetap berjalan. Jika kamu berhenti sebentar, semuanya ikut berhenti. Hubungan yang sehat tidak bergantung pada satu orang untuk tetap hidup. Tanda kedua, kamu sering mengabaikan perasaan sendiri. Kamu tidak apa-apa, padahal sebenarnya kecewa. Kamu bilang mengerti, padahal sebenarnya terluka. Kamu terus menoleransi sikap yang tidak kamu sukai, hanya agar dia tetap ada. Lama-kelamaan,
kamu tidak lagi jujur pada dirimu sendiri. Dan ketika seseorang terbiasa mengorbankan perasaannya demi orang lain, harga dirinya mulai menurun tanpa ia sadari. Tanda ketiga, kamu merasa cemas ketika tidak mendapat respons. Pesan yang tidak dibalas membuatmu gelisah. Nada bicaranya yang berubah membuatmu overthinking. Kamu mulai menebak-nebak perasaan orang lain setiap hari. Dalam kondisi seperti ini, hubungan tidak lagi memberi ketenangan. Ia menjadi sumber kecemasan. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengingatkan bahwa penderitaan muncul ketika kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu yang tidak berada dalam kendali kita dan perasaan orang lain, bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Tanda berikutnya, kamu terus berusaha menjadi versi yang dia inginkan. Kamu menyesuaikan sikap, menahan pendapat, mengubah kebiasaan, bahkan mengurangi dirimu sendiri agar terlihat cukup di matanya. Awalnya terasa seperti usaha untuk memperbaiki diri. Namun jika semua perubahan itu dilakukan karena takut ditinggalkan, maka itu bukan pertumbuhan, itu kehilangan jati diri. Tanda lain yang paling sering terjadi adalah ini. Kamu takut berhenti, bukan karena kamu masih bahagia, tapi karena kamu takut jika berhenti mengejar, dia akan benar-benar pergi. Ketakutan inilah yang membuat banyak orang terus bertahan dalam pola yang sama. Mereka terus memberi perhatian, terus berusaha, terus mengejar, bukan karena cinta yang sehat, tetapi karena takut kehilangan. Dan ironisnya, semakin kamu mengejar, semakin kamu terlihat tidak memiliki batas. Manusia secara alami menghargai sesuatu yang memiliki nilai. Dan nilai itu muncul ketika ada keseimbangan, ketika ada batas. Ketika kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap pasti setiap saat. Mengejar tanpa batas justru menghilangkan daya tarik yang kamu miliki. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah dampaknya pada dirimu sendiri. Ketika kamu terlalu fokus mengejar seseorang, kamu perlahan menjauh dari dirimu. Energi habis untuk menebak perasaannya, waktu habis untuk menunggu reaksinya, pikiran habis untuk memastikan dia tidak pergi, dan tanpa sadar, hidupmu mulai berputar di sekeliling orang lain. Disinilah stoicisme mengajarkan sesuatu yang sederhana namun kuat. Ketenangan datang ketika kamu kembali pada dirimu sendiri, pada perhatian orang lain. Bukan pada kepastian dari mereka, tapi pada kendali atas pikiran, perasaan, dan tindakanmu sendiri. Jika sebuah hubungan membuatmu kehilangan keseimbangan, membuatmu terus merasa tidak cukup, membuatmu selalu berada dalam posisi mengejar, mungkin masalahnya bukan pada seberapa besar cintamu. Mungkin masalahnya adalah kamu sudah memberikan terlalu banyak, tanpa melihat apakah itu dibalas dengan cara yang sama. Cinta yang sehat tidak terasa seperti perlombaan, tidak membuat satu pihak berlari sementara yang lain hanya diam. Dan ketika kamu mulai menyadari tanda-tanda ini, kamu akan mengerti satu hal penting. Yang kamu butuhkan bukan berusaha lebih keras. Yang kamu butuhkan adalah berhenti dan kembali pada dirimu. Karena ketenangan tidak pernah datang dari mengejar seseorang. Ketenangan datang ketika kamu berhenti mengejar. Don't meet untuk menjaga dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada sebuah hukum psikologis yang sering terjadi dalam hubungan, tetapi jarang kita sadari. Semakin mudah seseorang mendapatkanmu, semakin besar kemungkinan kamu akan dianggap biasa. Bukan karena kamu tidak berharga, bukan karena kamu kurang baik, tetapi karena manusia memiliki kecenderungan alami, menghargai apa yang terasa langka, dan meremehkan apa yang selalu tersedia. Masalahnya, ketika kita mencintai seseorang, kita justru melakukan kebalikan. Kita selalu ada, selalu merespons dengan cepat, selalu memprioritaskan mereka di atas segalanya. Kita berpikir, jika aku terus menunjukkan perhatian, dia akan semakin menghargai. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Perhatian yang dulu terasa istimewa, perlahan menjadi hal yang dianggap normal. Usaha yang dulu dihargai, menjadi sesuatu yang diharapkan. Kehadiran yang dulu dirindukan, menjadi sesuatu yang diasumsikan akan selalu ada. Dan tanpa sadar nilaimu di matanya mulai menurun. Bukan karena kamu berubah, tetapi karena kamu terlalu mudah diakses tanpa batas. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Ketika kamu tidak memberi batas, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa waktumu selalu tersedia, bahwa perhatianmu tidak terbatas, bahwa kehadiranmu adalah sesuatu yang pasti, dan sesuatu yang pasti jarang dihargai. Ini bukan tentang bermain tarik. Ini bukan tentang bersikap dingin atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang keseimbangan. Hubungan yang sehat membutuhkan ruang, membutuhkan batas, membutuhkan dua individu yang tetap memiliki hidup, fokus, dan nilai diri masing-masing. Namun ketika seluruh energimu hanya tertuju pada satu orang, kamu kehilangan sesuatu yang penting, misteri, jarak,
dan kemandirian emosional. Dan saat kemandirian itu hilang, hubungan berubah dari ketertarikan menjadi ketergantungan. Ketergantungan membuatmu takut kehilangan. Ketakutan membuatmu memberi lebih banyak. Memberi terlalu banyak membuatmu semakin mudah dianggap biasa. Siklus itu terus berulang. Tanpa sadar, kamu mulai menunggu pesan, menunggu waktu darinya, menunggu perhatian yang dulu datang dengan sendirinya. Di titik ini, masalahnya bukan lagi pada perasaannya. Masalahnya adalah kamu sudah menempatkan dirimu di posisi yang terlalu mudah. Psikologi manusia bekerja dengan cara yang sederhana. Kita cenderung merindukan apa yang tidak selalu ada. Kita lebih menghargai apa yang memiliki batas. Kita lebih tertarik pada seseorang yang memiliki kehidupannya sendiri, bukan seseorang yang hidupnya hanya berpusat pada kita. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Nilai dirimu tidak datang dari seberapa banyak kamu memberi. Nilai dirimu datang dari seberapa kamu menghargai dirimu sendiri. Ketika kamu memiliki batas, orang lain belajar menghormatimu. Ketika kamu tidak selalu tersedia, kehadiranmu menjadi berarti. Ketika hidupmu tidak hanya tentang dia, kamu kembali memiliki daya tarik yang alami. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan nilai diri pada penerimaan orang lain. Karena saat kamu mulai mengejar pengakuan, kamu kehilangan pusat kendali atas hidupmu. Ketenangan datang ketika kamu tetap utuh, bahkan tanpa perhatian dari siapapun. Dan ketika kamu kembali fokus pada hidupmu sendiri, sesuatu yang menarik sering terjadi. Orang yang dulu menganggapmu biasa mulai merasakan kehadiranmu berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tetapi karena kamu berhenti memberikan dirimu tanpa batas. Pada akhirnya, cinta yang sehat tidak membuatmu harus selalu ada setiap saat. Cinta yang sehat tumbuh dari dua orang yang saling menghargai, bukan dari satu orang yang selalu memberi. Karena dalam hidup, yang terlalu mudah didapat akan terasa biasa. Dan yang memiliki nilai selalu datang dari seseorang yang tahu batas, tahu harga diri, dan tahu kapan harus kembali pada dirinya sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan dalam hubungan. Kita mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita. Kita ingin dia lebih perhatian. Kita ingin dia lebih peduli. Kita ingin dia membalas perasaan kita dengan cara yang sama. Lalu kita mulai berusaha lebih keras, memberi lebih banyak, mengalah lebih sering, berat. Semua usaha itu bisa mengubah sikapnya. Namun semakin kita mencoba mengendalikan perasaan orang lain, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Disinilah perspektif Stoik memberi kita kejelasan. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan prinsip yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat dalam hidup. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, sikap kita, keputusan kita, cara kita merespons keadaan. Yang tidak bisa kita kendalikan adalah perasaan orang lain, pilihan mereka. Seberapa besar mereka menghargai kita, seberapa besar mereka ingin bertahan. Masalahnya, banyak orang justru memusatkan energinya pada hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka menganalisis setiap pesan, menebak setiap perubahan sikap, mencoba menemukan cara agar tetap diinginkan. Dan tanpa sadar, hidup mereka dipenuhi kesim. Karena ketika kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendalimu, ketenangan akan selalu terasa jauh. Stoicisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak peduli. Stoicisme mengajarkan kita untuk mencintai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kita hanya bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk menghargaimu. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk bertahan. Kamu bisa memaksa seseorang untuk mencintaimu dengan cara yang kamu harapkan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah memastikan satu hal, bahwa kamu tetap menghargai dirimu sendiri. Ketika seseorang mulai berubah, kamu tidak perlu mengejar. Ketika perhatian mereka berkurang, kamu tidak perlu memohon. Ketika usaha tidak lagi seimbang, kamu tidak perlu memaksakan. Karena harga diri bukan sesuatu yang harus dinegosiasikan. Banyak orang takut menerima kenyataan seperti ini. Mereka berpikir jika mereka berhenti berusaha, hubungan itu akan berakhir. Namun pertanyaannya adalah, apakah sebuah hubungan yang hanya bertahan karena kamu terus berusaha sendirian benar-benar layak dipertahankan? Fokus pada yang bisa kamu kendalikan berarti mengalihkan energi dari orang lain. Kembali ke dirimu. Alih-alih menunggu pesan, kamu fokus pada hidupmu. Alih-alih menebak perasaannya, kamu menjaga ketenangan pikiranmu. Alih-alih mengejar kepastian, kamu memperkuat nilai dirimu. Dan ketika kamu melakukan ini, sesuatu yang penting terjadi. Kamu berhenti hidup dalam kecemasan. Kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada respons orang lain. Kamu kembali memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Dalam banyak kasus, justru ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan seseorang, dinamika hubungan berubah. Jika dia peduli, dia akan mendekat. Jika tidak, kenyataan akan terlihat dengan jelas
dan kejelasan. Jauh lebih menenangkan daripada harapan yang tidak pasti. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian bukan datang dari mengatur dunia di luar kita. Kedamaian datang dari mengatur dunia di dalam diri kita. Karena pada akhirnya, kamu tidak membutuhkan kendali atas perasaan orang lain untuk merasa tenang. Kamu hanya membutuhkan kendali atas dirimu sendiri. Dan ketika kamu fokus pada apa yang benar-benar berada dalam kendalimu, kamu akan menyadari satu hal sederhana. Ketenangan tidak datang ketika seseorang memilihmu. Ketenangan datang ketika kamu tidak lagi kehilangan dirimu demi mempertahankan seseorang. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada satu ketakutan yang membuat banyak orang tetap bertahan. Bahkan ketika mereka sudah tidak bahagia. Mereka takut jika pergi, itu berarti mereka menyerah. Menyerah pada hubungan, menyerah pada perjuangan, menyerah pada cinta yang pernah mereka yakini. Karena sejak awal, kita diajarkan bahwa bertahan adalah tanda kekuatan, bahwa orang yang kuat adalah mereka yang tidak mudah pergi, bahwa cinta sejati adalah tentang tetap tinggal, apapun yang terjadi. Namun, ada satu kenyataan yang jarang dibicarakan. Tidak semua yang kamu tinggalkan adalah kegagalan, dan tidak semua yang kamu pertahankan adalah kemenangan. Terkadang, bertahan justru menjadi bentuk penolakan terhadap kenyataan. Kamu tahu, kamu tidak lagi dihargai. Kamu tahu usahamu tidak lagi seimbang. Kamu tahu hubungan itu lebih banyak melelahkan daripada menenangkan. Tapi kamu tetap tinggal, bukan karena semuanya baik-baik saja, melainkan karena kamu takut memulai. Dari awal, disinilah kita perlu memahami sesuatu. Dari perspektif Stoik, filsuf seperti Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa lama kita bertahan, tetapi pada kemampuan kita untuk hidup selaras dengan akal, sehat, dan martabat diri. Jika sebuah situasi terus mengikis ketenanganmu, jika kamu harus mengorbankan harga dirimu untuk tetap berada di dalamnya, maka pergi bukan kelemahan. Pergi adalah keputusan yang sadar, keputusan untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Keep it, untuk tidak lagi memaksakan sesuatu yang tidak berjalan secara alami. Banyak orang bertahan karena mereka merasa sudah menginvestasikan terlalu banyak waktu, tenaga, dan perasaan. Mereka berpikir, kalau aku pergi sekarang, semua perjuanganku sia-sia. Padahal, waktu yang sudah berlalu tidak bisa diselamatkan dengan terus menambah waktu di tempat yang salah. Justru semakin lama kamu bertahan dalam situasi yang tidak sehat, semakin besar kehilangan yang kamu alami. Kehilangan energi, kehilangan kepercayaan diri, dan yang paling berbahaya, kehilangan rasa bahwa kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Pergi bukan berarti kamu berhenti mencintai. Kamu berhenti mengorbankan dirimu tanpa batas. Ada perbedaan besar antara memperjuangkan hubungan dan memaksakan hubungan. Memperjuangkan berarti dua orang bergerak saling mendekat. Memaksakan berarti satu orang terus berlari, sementara yang lain hanya diam. Jika hanya kamu yang berjuang, maka itu bukan perjuangan bersama. Itu adalah kelelahan yang ditunda. Stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita harapkan. Jika seseorang tidak menunjukkan usaha yang sama, itu adalah kenyataan. Jika perhatian mereka berkurang, itu adalah kenyataan. Jika kamu merasa sendirian di dalam hubungan, itu juga kenyataan. Dan menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju ketenangan. Pergi bukan tindakan emosional. Pergi adalah tindakan rasional ketika kamu menyadari bahwa bertahan hanya memperpanjang luka. Ironisnya, banyak orang baru menemukan kembali dirinya setelah mereka berani pergi. Mereka kembali memiliki waktu untuk dirinya. Kembali memiliki ruang untuk bernapas. Kembali merasakan hidup tanpa kecemasan yang terus-menerus. Dan di titik itu, mereka menyadari sesuatu yang penting. Selama ini mereka tidak takut kehilangan orang lain. Mereka takut menghadapi hidup tanpa seseorang yang sudah mereka jadikan pusat segalanya. Namun ketika mereka berani melangkah, mereka menemukan bahwa diri mereka sendiri sudah cukup kuat. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan tentang bertahan di semua keadaan. Kekuatan adalah tentang tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus menjaga diri, dan tahu kapan harus memilih ketenangan daripada keterikatan. Pergi bukan berarti kamu gagal. Pergi berarti kamu berhenti berperang di tempat yang tidak lagi layak diperjuangkan. Dan terkadang, langkah pergi itulah yang membawamu kembali pada satu hal yang paling penting. Dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu hal yang sering membuat orang takut untuk melangkah pergi. Mereka takut jika mereka berhenti menghubungi, berhenti mengejar, berhenti memberi perhatian, semuanya akan benar-benar berakhir. Karena selama ini, hubungan terasa hidup hanya karena mereka terus bergerak, terus memulai percakapan, terus memastikan semuanya tetap berjalan, terus mengisi ruang yang sebenarnya kosong. Lalu muncul pertanyaan yang menakutkan, jika aku diam,
Apakah dia akan mencariku? Disinilah banyak orang tidak sadar akan satu kekuatan yang sering diremehkan. Keheningan dan jarak. Selama kamu selalu ada, kehadiranmu terasa biasa. Selama kamu selalu merespons, perhatianmu terasa normal. Selama kamu terus mengejar, keberadaanmu tidak pernah benar-benar dirasakan sebagai sesuatu yang bisa hilang. Manusia sering tidak menyadari nilai sesuatu sampai mereka merasakan jaraknya. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena sesuatu yang selalu ada cenderung dianggap pasti. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak perlu memaksa dunia untuk merespons kita. Terkadang, tindakan paling kuat bukanlah melakukan lebih banyak, tetapi berhenti melakukan apa yang tidak lagi perlu. Keheningan bukan permainan. Keheningan bukan manipulasi. Keheningan adalah cara untuk kembali pada dirimu sendiri. Saat kamu berhenti mengejar, dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, kamu mulai mendapatkan kembali energimu. Pikiranmu tidak lagi dipenuhi dengan menunggu. Harimu tidak lagi bergantung pada respon seseorang. Kamu kembali fokus pada hidupmu, bukan pada reaksinya. Ketenangan perlahan kembali. Kedua, jarak mulai menciptakan kesadaran di pihak lain. Kehadiranmu yang dulu terasa biasa, kini berbeda. Perhatian yang dulu selalu ada, kini terasa hilang. Ruang yang dulu selalu kamu isi, kini terasa kosong. Dan seringkali, di titik inilah seseorang mulai mencari. Bukan karena kamu memintanya, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena mereka akhirnya merasakan kemungkinan kehilangan. Psikologi manusia bekerja dengan cara yang sederhana. Kita lebih peka terhadap kehilangan daripada terhadap keberadaan yang terus-menerus. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami. Tujuan dari keheningan bukan untuk membuat seseorang mengejar. Tujuannya adalah untuk melihat kenyataan. Jika dia benar peduli, dia akan mendekat. Jika tidak, jarak akan menunjukkan kebenaran tanpa perlu kamu tanyakan. Dan kejelasan selalu lebih menenangkan daripada harapan yang tidak pasti. Banyak orang takut pada kemungkinan bahwa setelah mereka diam, tidak ada yang datang. Namun sebenarnya, itu bukan kegagalan, itu adalah jawaban. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada reaksi orang lain demi ketenangan kita. Karena ketika kamu diam dengan kesadaran, kamu tidak sedang menunggu, kamu sedang memulihkan dirimu. Keheningan memberi ruang untuk berpikir jernih. Jarak memberi kesempatan untuk melihat hubungan apa adanya, tanpa usaha berlebihan, tanpa emosi yang berlebihan, tanpa ilusi yang selama ini kamu pertahankan. Dan di titik itu, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Jika hubungan itu hanya berjalan karena kamu terus mengejar, maka sebenarnya hubungan itu sudah lama tidak seimbang. Namun jika seseorang mulai kembali ketika kamu berhenti mengejar, itu menunjukkan bahwa kehadiranmu memang berarti. Apapun hasilnya, kamu tetap menang. Karena kamu tidak lagi kehilangan dirimu dalam proses mempertahankan orang lain. Kadang, langkah paling kuat bukan mendekat. Kadang, kekuatan terbesar ada pada keberanian untuk diam dan memberi jarak. Di sanalah kamu kembali menemukan kendali. Di sanalah kamu kembali menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Saat seseorang memutuskan untuk berhenti mengejar dan memilih pergi, biasanya ada satu pertanyaan besar yang muncul di dalam pikirannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah dia akan mencariku? Apakah dia akan berubah? Atau apakah semuanya benar-benar berakhir? Ketidakpastian inilah yang sering membuat banyak orang ragu untuk melangkah. Mereka membayangkan berbagai kemungkinan, berharap pada hasil tertentu, dan tanpa sadar kembali menggantungkan ketenangan mereka pada reaksi orang lain. Padahal, dari perspektif Stoik, ada satu pemahaman penting. Ketenangan tidak datang dari apa yang akan dia lakukan setelah kamu pergi. Ketenangan datang dari keputusanmu untuk kembali pada dirimu sendiri. Dan kenyataannya, setelah kamu berhenti mengejar, biasanya hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, dia mulai mendekat ketika kamu tidak lagi selalu menghubungi, tidak lagi selalu tersedia, tidak lagi mengisi setiap ruang. Dia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kehadiranmu yang dulu terasa pasti, kini terasa hilang. Perhatian yang dulu selalu ada, kini tidak lagi datang. Dan seringkali, di titik ini, seseorang mulai mencari, mulai bertanya, mulai mencoba mendekat kembali. Bukan karena kamu memintanya, bukan karena kamu memaksanya, tetapi karena jarak membuatnya menyadari nilai kehadiranmu. Namun disinilah ujian sebenarnya. Jika dia kembali, kamu perlu melihat dengan jernih. Apakah dia benar-benar berubah? Atau dia hanya kembali karena tidak nyaman dengan kehilangan? Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada emosi sesaat, tetapi melihat kenyataan dengan rasional. Seperti yang ditekankan oleh Marcus Aurelius, jangan menilai sesuatu dari harapanmu, tetapi dari fakta yang terlihat. Kemungkinan kedua, dia tidak kembali.
Dan inilah kemungkinan yang paling ditakuti banyak orang. Tidak ada pesan, tidak ada usaha, tidak ada tanda bahwa kepergianmu berarti baginya. Rasanya menyakitkan. Namun jika dilihat dengan jernih, ini bukan penolakan terhadap dirimu. Ini adalah kejelasan. Kejelasan bahwa hubungan itu memang tidak seimbang. Kejelasan bahwa selama ini kamu berjuang sendirian. Kejelasan bahwa yang kamu pertahankan lebih banyak berasal dari usahamu, bukan dari keinginan bersama. Dan kejelasan, meskipun pahit, selalu lebih baik daripada hidup dalam harapan yang tidak nyata. Banyak orang tidak sadar bahwa kedua kemungkinan ini sebenarnya sama-sama kemenangan. Jika dia kembali dengan usaha yang nyata, hubungan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih seimbang. Jika dia tidak kembali, kamu terbebas dari hubungan yang selama ini menguras energimu. Kamu tidak lagi harus menunggu, tidak lagi harus menebak, tidak lagi harus merasa tidak cukup. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, dan keputusan untuk pergi adalah langkah menuju kebebasan itu. Karena pada akhirnya, tujuanmu pergi bukan untuk membuat seseorang mengejarmu, tujuanmu adalah untuk berhenti mengejar seseorang yang tidak berjalan ke arah yang sama. Apapun yang terjadi setelah kamu pergi, satu hal yang pasti, kamu kembali memiliki dirimu sendiri. Dan ketika seseorang kembali pada dirinya sendiri, dia tidak lagi takut pada kemungkinan apapun, karena dia tahu kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada siapa yang datang atau siapa yang pergi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu ketika kamu akhirnya berhenti mengejar, memberi jarak, dan kembali fokus pada dirimu sendiri. Terkadang sesuatu yang tidak kamu duga terjadi. Dia kembali. Tiba-tiba ada pesan, Ada, perhatian yang dulu hilang, ada usaha yang sebelumnya tidak terlihat. Dan di titik ini, banyak orang merasa lega. Mereka berpikir, usahaku berhasil. Dia akhirnya sadar, sekarang semuanya akan berbeda. Namun justru disinilah momen yang paling menentukan. Karena ketika seseorang kembali, pertanyaan terpenting bukanlah, apakah dia mencarimu? Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah dia benar-benar berubah? Banyak orang terjebak dalam euforia sesaat. Mereka melihat perhatian yang datang kembali, lalu langsung membuka diri seperti dulu. Mereka kembali tersedia setiap saat, kembali memberi tanpa batas, kembali menempatkan dirinya di posisi mengejar. Dan tanpa sadar, pola lama pun terulang. Hubungan kembali terasa baik di awal, lalu perlahan kembali seperti sebelumnya. Perspektif stoik mengajarkan kita untuk tidak terbawa oleh emosi sesaat, tetapi melihat sesuatu berdasarkan konsistensi, bukan janji atau momen sementara. Filsuf seperti Epictetus mengingatkan bahwa yang penting bukan apa yang seseorang katakan atau tunjukkan sesekali, tetapi bagaimana mereka bertindak secara terus-menerus. Perhatian sesaat bukan perubahan. Rindu sesaat bukan komitmen, kihil. Sesaat bukan kesadaran yang mendalam, karena seringkali seseorang kembali bukan karena mereka benar-benar berubah, tetapi karena mereka tidak nyaman kehilangan kenyamanan yang dulu selalu ada. Mereka kembali pada kebiasaan, bukan pada kesadaran. Disinilah, kamu perlu sesuatu yang selama ini mungkin belum kamu miliki. Batas, jika dia kembali jangan kembali menjadi versi lama dirimu. Jangan langsung tersedia setiap saat. Jangan langsung memberi semua perhatian seperti sebelumnya. Dan yang paling penting, jangan lagi mengabaikan perasaanmu sendiri. Hubungan yang sehat membutuhkan keseimbangan. Biarkan usahanya terlihat. Biarkan konsistensinya teruji oleh waktu. Biarkan dia menunjukkan bahwa kehadiranmu bukan lagi sesuatu yang bisa dianggap pasti. Ini bukan tentang bermain tarik ulur. Ini tentang menjaga harga dirimu. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan orang lain, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas standar yang kita terima dalam hidup kita. Jika kamu menerima kembali seseorang tanpa perubahan yang nyata, kamu sedang mengajarkan bahwa tidak ada konsekuensi dari sikap sebelumnya. Namun jika kamu tetap tenang, tetap memiliki batas, dan tetap memprioritaskan dirimu, hubungan yang terbentuk memiliki peluang untuk menjadi lebih sehat. Dan jika ternyata dia tidak konsisten, jika perhatian itu hanya sementara, maka kamu juga sudah berada dalam posisi yang lebih kuat. Karena kali ini, kamu tidak lagi bergantung. Kamu tidak takut kehilangan. Kamu sudah tahu bagaimana rasanya kembali pada dirimu sendiri. Pada akhirnya, ketika seseorang kembali, yang terpenting bukan seberapa besar dia berusaha mendekat. Yang terpenting adalah, apakah kamu tetap menjaga dirimu? Karena tujuanmu bukan sekadar membuat seseorang kembali. Tujuanmu adalah membangun hubungan yang tidak lagi membuatmu kehilangan ketenangan. Dan ketenangan hanya bisa terjaga ketika kamu tidak lagi menurunkan standar demi mempertahankan seseorang. Jika dia kembali, biarkan dia mendekat dengan usahanya. Dan kamu
tetaplah berdiri dengan tenang, tidak lagi mengejar, tidak lagi memohon, tidak lagi kehilangan dirimu. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada satu kemungkinan yang paling ditakuti ketika kamu memutuskan untuk berhenti mengejar. Kamu diam, kamu memberi jarak, kamu memilih pergi, lalu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada pesan, tidak ada usaha untuk mencari, tidak ada tanda bahwa kehadiranmu pernah berarti. Dan di titik ini, perasaan yang muncul bisa sangat berat. Kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku tidak penting? Apakah semua yang aku lakukan selama ini tidak berarti? Apakah aku mudah dilupakan? Namun, sebelum kamu tenggelam dalam pertanyaan-pertanyaan itu, ada satu hal yang perlu kamu pahami. Jika dia tidak kembali, itu bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti satu hal sederhana. Hubungan itu memang tidak pernah seimbang. Selama ini, mungkin hubungan terasa hidup karena kamu terus berusaha. Kamu yang menghubungi, kamu yang memulai, kamu yang menjaga semuanya tetap berjalan. Dan ketika kamu berhenti, semuanya ikut berhenti. Itu bukan kegagalanmu. Itu adalah kenyataan yang akhirnya terlihat tanpa ilusi. Perspektif. Stoik mengajarkan kita untuk melihat kenyataan apa adanya. Bukan seperti yang kita harapkan. Filsuf seperti Epictetus mengingatkan bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari penolakan kita untuk menerima kenyataan. Kenyataannya mungkin menyakitkan, tetapi kejelasan selalu lebih menenangkan daripada hidup dalam harapan yang tidak pasti. Jika dia tidak kembali, kamu tidak lagi harus menunggu, tidak lagi harus menebak perasaannya, tidak lagi harus merasa tidak cukup setiap hari, terasa kehilangan. Sebenarnya kamu sedang mendapatkan sesuatu yang jauh lebih penting, kebebasan emosional. Banyak orang tidak sadar bahwa yang paling melelahkan bukan kehilangan seseorang. Yang paling melelahkan adalah menunggu. Seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Ketika dia tidak kembali, kamu akhirnya terbebas dari siklus itu. Tidak ada lagi kecemasan menunggu balasan. Tidak ada lagi rasa takut mengatakan sesuatu yang salah. Tidak ada lagi usaha tanpa kepastian. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan siapa yang datang atau pergi dalam hidup kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita memaknai peristiwa itu. Jika kamu melihatnya sebagai penolakan, kamu akan merasa hancur. Namun jika kamu melihatnya sebagai penyaringan, kamu akan merasa dikuatkan. Karena seseorang yang benar-benar menghargaimu tidak akan diam ketika kamu pergi. Seseorang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu hilang begitu saja. Dan jika dia memilih diam, maka dia juga sedang memberikan jawaban tanpa kata-kata. Jawaban bahwa kamu pantas berjalan ke arah yang berbeda. Filsuf Stoik lain, Marcus Aurelius, pernah menulis bahwa hidup menjadi lebih tenang ketika kita berhenti menuntut dunia, berjalan sesuai keinginan kita, dan mulai menerima apa yang memang terjadi. Menerima bukan berarti kamu tidak merasa sedih. Menerima berarti kamu tidak lagi melawan kenyataan. Dan ketika kamu berhenti melawan, sesuatu yang mengejutkan akan terjadi. Rasa sakit perlahan berkurang, pikiran menjadi lebih jernih, dan kamu mulai menyadari bahwa selama ini kamu bukan kehilangan seseorang, kamu sedang melepaskan sesuatu yang tidak pernah benar-benar memilihmu. Jika dia tidak kembali, itu bukan akhir dari nilaimu, itu adalah awal dari hidup yang tidak lagi bergantung pada perhatian yang tidak pasti. Karena pada akhirnya, orang yang tepat tidak perlu kamu kejar, dan orang yang benar-benar melihat nilaimu tidak akan membiarkanmu pergi tanpa usaha. Jika dia tidak kembali, maka biarkan dia pergi sepenuhnya, dan kamu melangkahlah maju dengan tenang, bukan dengan rasa ditinggalkan, tetapi dengan kesadaran bahwa kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu pada akhirnya. Semua perjalanan ini bukan tentang dia, bukan tentang apakah dia kembali, bukan tentang apakah dia berubah, dan bukan tentang apakah hubungan itu bisa diselamatkan. Semua ini adalah perjalanan untuk kembali pada dirimu sendiri. Karena tanpa sadar, ketika kamu terlalu lama mengejar seseorang, kamu perlahan menjauh dari dirimu. Hidupmu mulai berpusat pada reaksinya, moodmu bergantung pada pesannya, ketenanganmu ditentukan oleh sikapnya. Dan di titik itu, kamu tidak hanya takut kehilangan dia, kamu sudah kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Itulah sebabnya, langkah pergi bukan sekadar meninggalkan seseorang. Langkah pergi adalah proses pulang. Pulang pada hidupmu, pulang pada waktumu, pulang pada ketenangan yang selama ini hilang karena kamu terlalu fokus mempertahankan sesuatu di luar kendalimu. Filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius pernah menulis bahwa ketenangan sejati datang ketika kita kembali ke dalam diri kita, karena di sanalah satu-satunya tempat yang benar-benar berada dalam kendali kita. Dan ketika kamu berhenti mengejar sesuatu yang perlahan berubah,
Kamu mulai memiliki ruang untuk bernapas. Kamu tidak lagi menunggu, tidak lagi menebak, tidak lagi merasa harus membuktikan nilai dirimu kepada siapapun. Energi yang dulu habis untuk memikirkan seseorang kembali menjadi milikmu. Kamu mulai fokus pada hidupmu sendiri, pada pertumbuhanmu, pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dan ketenangan. Di titik ini, sesuatu yang penting mulai kamu sadari. Nilai dirimu tidak pernah bergantung pada siapa yang memilihmu. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh siapa yang bertahan atau pergi. Nilai dirimu sudah ada, bahkan sebelum siapapun hadir dalam hidupmu. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki seseorang, tetapi dari kemampuan untuk tetap utuh. Bahkan ketika tidak memiliki siapapun. Dan justru ketika kamu kembali utuh, hubungan yang sehat menjadi mungkin. Bukan hubungan yang dipenuhi ketakutan, bukan hubungan yang bergantung pada kepastian dari orang lain, tetapi hubungan yang lahir dari dua orang yang sama-sama kuat berdiri sendiri. Karena orang yang paling menarik bukanlah mereka yang terus mengejar. Orang yang paling menarik adalah mereka yang tenang, utuh, dan tidak kehilangan dirinya demi siapapun. Mungkin setelah ini dia akan kembali, mungkin tidak. Namun kali ini, itu tidak lagi menentukan ketenanganmu. Karena kamu sudah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada perhatian. Siapapun, kamu sudah menemukan dirimu sendiri. Dan ketika seseorang kembali pada dirinya, dia tidak lagi hidup dalam kecemasan. Dia tidak lagi takut kehilangan. Dia tidak lagi memohon untuk dihargai. Dia hanya hidup dengan tenang. Dan nilai dirinya terlihat dengan sendirinya pada akhirnya. Pelajaran terbesar dari semua ini sederhana. Jangan kehilangan dirimu demi mempertahankan seseorang. Karena ketika kamu kembali pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya menemukan kekuatan. Kamu menemukan ketenangan. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu.